Halo semuanya, perkenalkan saya Marcel Axel Christian Panggabean dengan NIM 23400-578. Dalam mata kuliah Etika dan Profesi Tanggung Jawab ini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan beberapa undang-undang mengenai profesi. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Baik pada pasal satunya, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan angka 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Angka 2, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Angka 3, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 4, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Angka 5, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, di lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Angka 6, hakim agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Angka 7, hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Angka 8, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Angka 9, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Bab 2, Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat 1, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ayat 3, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dalam undang-undang. Ayat 4, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 3 ayat 1, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat 2, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak dari luar ataupun kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 1, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat 2, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman pelaku hukum. Pasal 6 ayat 1, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain.
Ayat 2, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 7, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis yang diatur di dalam undang-undang. Pasal 8 ayat 1, setiap yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ayat 2, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Pasal 9 ayat 1, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ayat 2, pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti rugi diatur dalam undang-undang. Pasal 10 ayat 1, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 11 ayat 1, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2, susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Ayat 3, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitra atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitra. Dalam perkara pidana, wajib hadir pula seorang penuntut umum kecuali di undang-undang menentukan lain. Pasal 12 ayat 1, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2, dalam hal terdakwa tidak hadir sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Pasal 13 ayat 1, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat 3, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 14 ayat 1, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat 2, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pasal ayat 3, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Pasal 15 ayat 1, pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Pasal 16, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu. Harus
diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 17 ayat 1, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Ayat 2, hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Ayat 3, seorang hakim wajib mengundurkan dirinya dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat 3 atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ayat 4, ketua majelis hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda 3 atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Ayat 5, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Ayat 6, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif yang bersangkutan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 7, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Bab ketiga, pelaku kekuasaan kehakiman, bagian ke-1 umum, pasal 18, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 19, hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Bagian kedua, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 20 ayat 1, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada pasal 18. Ayat 2, Mahkamah Agung berwenang, huruf A, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain. Huruf B, menguji peraturan perundang-undangan di bawah perundang-undangan terhadap undang-undang, dan huruf C, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Ayat 3, putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Pasal 21 ayat 1, organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ayat 2, ketentuan mengenai organisasi administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Pasal 22 ayat 1, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dari lembaga pemerintahan. Ayat 2, ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang. Pasal 23, putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 24 ayat 1, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila
terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Ayat 2, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 25 ayat 1, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Ayat 2, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5, peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat 2, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 27 ayat 1, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada Pasal 25. Ayat 2, ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam undang-undang. Pasal 28, susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 diatur dalam undang-undang. Bagian ketiga, Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk huruf A, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, huruf B, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, huruf C, memutus pembubaran partai politik, huruf D, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan huruf E, kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Ayat 2, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Ayat 3, susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Ayat 4, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bab 4, pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Bagian ke-1, pengangkatan hakim dan hakim konstitusi. Pasal 30 ayat 1, pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karir dan non-karir. Ayat 2, pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ayat 3, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam Undang-Undang. Pasal 31 ayat 1, hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ayat 2, hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat merangkap jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Baik, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya serta perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.
Shalom.